Oke, halo, aku Afrizal sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Himataska periode 2020-2023 Kabinet Catur Abiyakta. Di sini ada kegiatan Desbin, tepatnya Desbin volume kedua. Desbin ini sebenarnya singkatan dari Desa Binaan, yang mana proker ini tuh digagas sama Departemen Pengabdian Masyarakat. Nah, Departemen Pengabdian Masyarakat ini pada sekarang atau pada Desbin pelaksanaan Desbin sekarang itu sedang melaksanakan Desbin di Desa Cigondang di Kecamatan Labuan, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, mungkin latar belakang kenapa adanya Desbin ini sebetulnya karena yang pertama sebagai kewajiban mahasiswa untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yang mana poin ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Ini merupakan bentuk kita untuk mengabdi pada masyarakat, yang mana ini merupakan bentuk sederhana kita untuk mengabdi pada masyarakat. Setidak-tidaknya kita menyiapkan diri kita untuk kembali bermasyarakat dan kembali kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang madani. Nah, kalau kita ingin menciptakan masyarakat yang madani, sebelum kita terjun kembali kepada masyarakat sebagai seorang masyarakat, bukan sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita harus banyak mengenal terlebih dahulu kultur-kultur ataupun sosial antropologi yang ada di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajarlah untuk mengenal budaya dan sosial antropologi yang ada di Desa Cigondang ini, tepatnya mungkin di Kampung Karangsari ya. Nah, berdasarkan pengalaman saya selama 2 volume Desbin ini, kurang lebihnya ya banyak yang terjadi gitu di Kampung Karangsari ini, mulai dari permasalahan sosial masyarakatnya itu sendiri, terus ada permasalahan konflik internal antara masyarakat dengan PLTU, terus juga ada masalah mengenai sampah yang kurang pengelolaannya di wilayah pesisir, khususnya di pesisir Desa Cigondang ini, khususnya di Kampung Karangsari gitu. Jadi ya berangkat dari keresahan-keresahan tersebut, akhirnya kita memberanikan diri untuk memberikan sebuah gagasan dan juga sebuah ide mengenai program-program yang dimuat di dalam Desa Binaan ini. Salah satunya adalah Sipari atau Aksi Pantai Indah Berseri. Selain itu juga pada Desbin volume kedua kali ini kita juga melakukan pengajaran atau pemenuhan Tridharma perguruan tinggi yang lain, yaitu pendidikan dan pengajaran, juga penelitian dan pengembangan kepada anak-anak SD, khususnya anak-anak SDN Cigondang 3. Semoga kedepannya pihak-pihak yang ada di Desa Cigondang ini lebih sadar dan lebih peduli kepada masyarakatnya, bahwa masyarakat di desa ini tuh sedang tidak baik-baik saja, khususnya kondisi daripada sosial antropologi dan sosial budaya yang ada di Desa Cigondang ini. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarnya pun terketuk hatinya untuk bisa datang secara langsung ke desa ini dan melihat bagaimana kondisi sosial antropologi dan sosial budaya yang ada di desa ini. Terima kasih. Ya, hari ini tanggal berapa ini? 25 November 2022 sedang dilakukannya atau sedang berlangsungnya Desa Binaan volume kedua. Jadi ini kemarin di bulan Agustus itu sudah ada. Sekarang kita lakukan penyuluhan lagi atau pengabdian lagi kepada masyarakat yang berlokasi di Labuan, Banten. Dan sekarang hari ini lagi ada di SD Negeri Cigondang 3. Jadi teman-teman himpunan di sini lagi pada melakukan sesi pembelajaran bersama anak-anak di sini. Yang dimana nantinya akan disisipi sedikit tentang profesi kelautan. Jadi
anak-anak di sini diharapkan tahu gitu, harus tahu di sekitarnya itu ada apa, karena di sini daerah pesisir juga, jadi istilahnya harus tahu profesi-profesi yang dekat dengan dirinya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Eka Yanti sebagai Ketua Pelaksana dari Desa Binaan yang diadakan oleh Himataska. Nah, kegiatan ini kita adain itu di Desa Cigondang, Kabupaten Labuan. Kenapa kita milih desa ini? Karena kemarin gitu kita melihat permasalahan dari desa ini adalah mengenai sampah. Jadi di desa ini masih banyak sekali problematik dari warganya mengenai sampah. Jadi masih banyak sekali warganya yang tidak membuang sampah pada tempatnya gitu. Yang kita khawatirkan adalah para warga ini membuang sampahnya itu ke laut. Jadi di program-program kita ini temanya itu mengambil mengenai mencintai lingkungan. Bagaimana kita mencintai lingkungan kita sendiri, kemudian bagaimana kita menjaga dan selalu menjaga kebersihan dari lingkungan kita sendiri seperti itu. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya sendiri itu sangat berbeda dari Desa Binaan yang pertama. Pada bulan Agustus itu kita lebih ke sosialisasi dan mengajar, walaupun sekarang kita juga sedang mengajar. Untuk yang pertama itu kita lebih sosialisasi saja kepada masyarakatnya, dan insya Allah di Desa Binaan kedua ini kita mengadakan bank sampah, dan itu kita kerja secara langsung seperti itu untuk membantu warganya membangun bank sampah tersebut. Kemudian di sini juga kita membuat yang namanya pojok literasi, di mana hal itu untuk meningkatkan literasi pada anak-anak di SDN 3 Cigondang ini. Perkenalkan, nama saya Mail, Kota Labuan. Kalian lagi ngapain aja hari ini? Lagi bersihin sampah. Bersihin sampah. Udah ngumpulin berapa banyak nih kira-kira nih? 100. Seneng nggak? Oke, sekarang kegiatan yang kita lakuin adalah Sipari atau Aksi Pantai Indah Berseri. Nah, ini sebenarnya waktu Desa Binaan awal itu yang membedakan adalah kita itu sekarang bareng anak-anak SD yang kita bina. Sebelumnya itu kita mengincar sama orang tua yang di sana. Cuma ya terkendala pekerjaan yang harus mereka lakuin di pagi hari, jadi tidak terrealisasi. Makanya kita merubah rencana kita, strategi kita untuk mengajak anak-anaknya itu membersihkan pantai di Pantai Ceria ini. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu adalah untuk menyadarkan anak-anak dari dini seberapa pentingnya kita itu untuk menjaga lautan, karena lautan kan ekosistemnya maksudnya luas gitu ya. Jadi kita harus menjaga dari sedini mungkin. Makanya kita menanamkan kepada anak-anak agar dia bisa menjaga lingkungannya, terus tidak membuang sampah sembarangan dan sadar akan hal tersebut seperti itu. Kemudian di sini seru banget sebenarnya karena anak-anaknya excited banget, terus udah gitu karena mungkin dari mereka sendiri jarang gitu ya untuk kerja lapangan. Jadi akhirnya kita mengajak mereka dan alhamdulillah ini mereka semua kerja, dan yang nggak banyak yang duduk-duduk dan segala macam itu nggak ada. Jadi kita cuman ngawasin aja, terus anak-anaknya alhamdulillah ngerti juga apa yang dia mau ambil, terus apa aja yang harus dibuang kayak gitu.
Mungkin seperti itu. Oke, sekarang aku lagi sama mentor kelas 4 di mana nih? Kelas 4 tema dari tong sampah ini sendiri tuh apa sih, Kak? Apa coba? Sebenarnya yang punya tema itu bukan aku, bukan juga para mentornya, tapi dari anak-anakku sendiri. Jadi dari kelompok 2 di kelas 4 ini kita temanya adalah pantai. Katanya apa? Kita harus apa? Menjaga pantai, mencintai pantai, terus pokoknya kenapa kita pantai, karena kita itu harus mencintai pantai kayak gitu. Jadi ini ceritanya kayak pantai senja-senja ala-ala gitu, dan dia itu ide bikin roda gitu di bawahnya, biar katanya biar gampang kalau buang sampah bisa ditarik katanya gitu. Jadi kalau saya pandang bukan dari aku atau mentor yang lain, tapi dari anak murid aku sendiri. Wah, kreatif banget ya, Kak. Iya, Anak kelas kreatif banget, 4. keren banget. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saril Angga Permana. Saya selaku Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Kelautan atau biasa disebut Himataska. Di sini saya sedang berada di Desa Cikondang. Mungkin di sini saya sedang melakukan desa binaan atau biasa disebut Desbin, merupakan salah satu program kerja dari departemen saya, yaitu Departemen Pengabdian Masyarakat, di mana pada Desbin hari kedua ini kita melaksanakan ada beberapa kegiatan. Yang pertama tuh kegiatan Sipari, dan yang kedua ada kreasi asik. Nah, pada Desbin kali ini kita mengangkat beberapa isu, mulai dari isu sosial dan isu pendidikan, tapi di sini kita mengangkat satu isu yang memang isu ini sangat urgent dan harus diselesaikan di masyarakat, yaitu isu mengenai sampah. Karena beberapa kebelakang kita tuh sering melakukan survei dan asesmen, sering nanya-nanya ke lapangan, sering nanya-nanya ke warga, dan setelah kita mendapatkan hasil dari survei tersebut, setelah kita menanya-nanya dan dapat disimpulkan bahwa permasalahan inti dari desa ini yaitu tentang sampah. Banyak sekali sampah yang belum terorganisir, sistematika pembuangan sampah itu masih jelek, karena memang orang-orang tuh, warga-warga ketika ingin membuang sampah bingung harus membuang sampah kemana, mulai dari pengelolaannya sampai pengelolaan hingga tempat pembuangan akhirnya belum ada di desa ini. Maka dari itu di sini kami menekankan dan mengangkat satu isu mengenai sampah desa binaan ini. Kemudian pada desa binaan ini kita membuat proker-proker mengenai hal-hal tersebut supaya orang-orang sadar akan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Mulai dari kita membuat bank sampah. Bank sampah ini dikhususkan untuk masyarakat yang memang tujuannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah yang mereka buang itu nggak semuanya dibuang, tapi dapat dijual kembali dan dapat diuangkan. Kemudian kita juga membuat tong sampah, di mana tong sampah tersebut akan dihias oleh teman-teman anak-anak SD, biar anak-anak SD juga sadar akan adanya permasalahan sampah di desa ini. Kemudian ketika nantinya sudah selesai untuk menghias tersebut, nanti kita akan menyalurkan tong sampah tersebut ke beberapa titik. Dan untuk permasalahan sampah selanjutnya akan kami
terus kaji di desa ini, karena memang untuk desa binaan ini nggak hanya hari ini saja ataupun hanya kemarin dan hari ini saja, tetapi akan terus berlanjut untuk tahun-tahun ke depan. Jadi setelah hasil dari pengabdian hari ini, kita akan terus kaji semua permasalahan yang ada di desa ini, terutama tentang sampah. Akan kami usahakan, akan kami buat bank sampah di desa ini sampai permasalahan sampah di desa ini terselesaikan semua. Jadi orang-orang dan masyarakat tidak lagi bingung ketika ingin membuang sampah. Oke, saya berada di salah satu pembuangan sampah di desa ini, di desa Cigondang. Seperti yang kita lihat semua bahwa ini merupakan empang, tapi di sini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Ya kelihatannya tuh sangat kurang bagus sekali, karena di sebelah sana ada rumah, di sebelah sini ada mangrove, dan di sini sampah, banyak banget sampah tidak terkelola. Maka dari itu, kenapa saya tadi menjelaskan bahwa sistematika mengenai pembuangan sampahnya masih kurang, karena bisa lihat sendiri di sini warga di sini kebingungan untuk membuang sampah. Jadinya sampahnya dibuang di empang seperti itu. Iya. Bank sampah itu gimana? Maksudnya jadi apa sih? Bank sampahnya baru mau bikin. Nah, bank sampahnya tadinya di mana ini mau bikinnya tadinya? Kirain kan kemarin kan udah ini kan, apa kayak ditentuin ketuanya siapa? Udah kemarin tentuin. Enggak ikut. Saya ke rumah sakit bawa ini. Oh, ibu emang sakit enggak hadir? Yang mana? Yang dari pemerintah Iya, iya kemarin kan si bapak ini ya suami itu rapat ke sekolah apa gitu ya, Baitul Hamdi ya ke Benen. Iya katanya mau bikin sampah, mau bikin bank sampah. Tempatnya katanya kalau enggak di balai desa yang dulu di tahu. Oh iya ya, yang di sana ya. Beda saya nama. Balai desa itu. Tapi kan belum apa ya, belum jadi gitu. Baru mau. Oh itu tapi maksudnya udah ada rencana. Iya. Si Pak RT. Katanya nanti yang ngangkutnya harus ada kan, yang kerjanya harus ada, di tempat penampungannya kan harus ada katanya. Baru mau dibikin gitu. Tapi kan itu mah dari desa ya kan ya? Iya itu mah dari yang anak ini, anak unik lainnya kayak yang lama di sini 3 bulan apa sebulan gitu. Tahu. Iya kalau kita mah
Kali Jami ini ya di PRPAD tahun itu di Balai Desa Lama di Lantera. Tapi tuh bapak-bapaknya udah koordinasi semua tuh, udah pada tahu semua intensi berarti mau bikin bank sampah itu. Iya. Oh udah. Ya kalau kemarin kan cuma ibu-ibu doang nih yang di sini ya, bapaknya karena pada nggak bisa kan. Jadi ini bapak-bapaknya emang udah gerak nih. Kemarin mah sampai ke Serang katanya. Iya, kita juga ada dengan pelatihan. Serang atau Iya. ini udah berjalan ya? Udah ada bank sampahnya, udah berjalan, udah ada yang ngangkut katanya, udah ada yang itu milah-milah itu ya. yang dibuang yang mana gitu. Plastik katanya yang nggak berlaku gitu dibuang, dibakar. Oh, kata itu mah dibakar. Kalau rapatnya kagak ikut, kalau dari di rumah nanya gitu, rapatnya rapat apa itu katanya. Nanti kalau aqua sampai di rumah udah ada ini buat dibawa yang ember-ember ya bekas ya. Nanti katanya di sananya dipilih-pilih buat contoh. Tapi tempatnya itu masih tahu di Kali Jami katanya, tahu di Balai Desa. Berarti itu baru rencana ya Bu, jadi kayak itu dari pelatihan dapat apa aja itu? Maksudnya kayak dapat banknya, apa timbangannya kayak gitu? Apa belum ada kayak gitu ya? Tapi belum ada. Iya, Mbak itu Hamdi. Baru mau Jadi yang bekas kopi, bekas teh jus dibikin gantungan kunci. Anak saya emang yang bagusan angkatan teh jus. Enggak, itu jadi kan ada yang buat ngelolanya juga ada difotoin ya. Tanpa nggak digiling gitu lah, coba Kalau saya teh Neng, kalau masalah kerompongnya mas saya juga udah dibersihin, dikumpulin. Kalau sampahnya ya itu membuangnya susah. Kalau kerompongnya misalnya terus terang aja sekarang udah dikarungin. Kalau ada aku sepulung satu. Bener nih kan. Nama saya Sarta, saya masih TKS di sini. Terus asli saya bukan orang sini saya ya, orang Kadu-Gadung. Kalau di sini sekitar 5 kiloan lah, 5 kilo di sini setiap hari gitu ya. Cuman hari Kamis saya ada tambahan jadwal ngajar di SD yang lain gitu ya. Hari Kamis, tapi Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu di sini gitu. Di hari Kamis saya ada jadwal di ini. Baik Pak, yang pertama apa yang menjadi permasalahan selama ini di sekolah ini di SD 3 Cigondang ini? Oh, iya. Untuk permasalahan di SD Cigondang 3 itu gimana ya, anaknya di sini kan agak kurang mampu gitu ya. 95%, jadi kebanyakan anak-anak pendatang di sini mah. Jadi untuk sarana prasarana juga agak kurang, masalahnya kekurangan dari dana BOS, cuman gurunya juga agak kurang gitu ya gurunya. Makanya seadanya aja gitu, makanya dari disisain uang BOS dibeli peralatan gitu ya, diberi peralatan untuk kebutuhan paling begitu doang sih, peralatan olahraga, tapi tidak ada semacam alat peraga yang begitu wah gitu, nggak kayak di SD inti ya, cuman itu doang. Masih kurangnya fasilitas. Iya, fasilitasnya masih kurang di sini. Masalahnya kendala biaya juga kan, di SD yang lain kan dibantu sama orang tua, dia biasanya beli sendiri gitu ya. Kalau misalnya disuruh ini
dia beli. Kalau disuruh beli buku LKS kan dia langsung dia beli. Tapi kalau misalnya di sini mah kita nggak nentuin itu harus beli sendiri, harus dikasih sama kita gitu. Kalau di sana mah dia si orang tua itu sama si guru ini klop, jadi sinkron gitu ya. Ada tanggapan dari orang tua dulu, bisa rapat dulu, lihat dari SD yang lain mah, tapi di kita mah enggak gitu. Seadanya aja. Kalau misalnya ada buku ya pakai gitu buku, itu doang. Peralatan juga seadanya aja, tidak terlalu tidak mewah gitu ya, nggak kayak yang lain. Ya. Kalau misalkan tanggapan Bapak terkait adanya mahasiswa yang pengabdian di sini bagaimana Pak? Iya. Dulu juga saya pernah kan ya kayak PPL, KKN, terus sangatlah senang sekali gitu ya dibantu sama mahasiswa. Masalahnya ada ke anak itu ada daya tarik lain lagi gitu, cara pengajarannya kan lain lagi. Nah untuk intinya lumayan lah senang ada mahasiswa itu dibantu gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak jenuh. Yang datang kan guru ini lagi kan. Kalau mahasiswa kan banyak kan ya, ada 3 atau 4 orang ya. Jadi ngelihat orang yang asing itu dia senang gitu. Makanya ke guru juga alhamdulillah gitu ya. Ada mahasiswa, ada tambahan pembelajaran yang tadinya gurunya biasa aja gitu ya. Jadi tatap muka pembelajaran yang biasa aja gitu bagi guru gitu. Sekarang ada mahasiswa kan ada lebih yang beda lagi gitu ya cara pembelajaran gitu. Hanya kita memacu ke buku kan ya, macu ke buku. Terus mungkin ada tambahan dari mahasiswa mah kan di luar itu ya, di luar dari sekolah itu bisa diperagakan langsung gitu pas ngeliat mah gitu ya. Cuman itu doang sih. Kalau harapan Bapak ke depannya? Kedepannya maksudnya yang kedepannya kayak gini, SD ini tuh mau dibawa kemana, mau maju kayak gimana? Pengennya mah pengennya mah ya di kedepannya gimana ya, biar lebih maju lagi gitu ya, ada sedikit tambahan buat pemerintah gitu ya, ngasih lah gitu, bukan SD yang yang berkualitas aja gitu ya, dia saja gitu yang dikasih. Masalahnya kemarin juga saya ngajuin untuk itu tuh peralatan laptop, notebook kan, yang SD yang lain kan yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya, SD yang itu kan dapat ya 20, kalau nggak salah mah 20 set, tapi kenapa gitu, kok di sini tidak gitu, sedangkan kan di sini kurang perlengkapannya. Nah mungkin itu saja maunya gitu ya, maksudnya rata gitu dibagiinnya gitu ya, nggak itu aja SD inti aja yang dikasih. Masalahnya kemarin juga pernah sih saya ngajuin peralatan ini rampak beduk, tapi alhamdulillah sana juga, cuman di sininya tidak ada yang ngelola gitu buat rampak beduk itu, makanya kami ngambil dari luar. Dan hanya beberapa tahun, dan sekarang itu rampak beduknya masih ada utuh gitu ya. Maunya mah gitu untuk kedepannya lah, supaya anak itu ada tambahan lah gitu ya, supaya maju itu ada tambahan dari pemerintah gitu, tidak hanya mengandalkan uang bos. Kan uang bos itu biasanya dipakai untuk kegiatan sekolah gitu.
Halo Sobat Taska, jadi sekarang kita lagi ada di SDN Cigondang 3. Yuk ikutin terus kegiatan kita. Nah, sekarang kita lagi ada di kelas 6 nih. Kelas 6 ini lagi ada kegiatan kreasi asik. Yuk kita lihat keseruannya. Sini. Ini nih mentor kita. Gimana nih kegiatan kreasi asik kelas 6? Kalau kelas 6 itu sebenarnya mereka udah pada gede gitu ya. Jadi mereka lebih apa ya? Inisiatifnya tuh tinggi. Kayak ini Kak, aku bisa bikin ini, aku mau bikin ini. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek ngawasin lah kayak. Berarti ibaratnya tuh mereka udah kreatif Iya, banget udah ya? kreatif banget sih menurut aku mah. Terima kasih deh kakak mentor kelas 6. Iya, sama-sama. Lanjut yuk. Lagi ngapain tuh? Nah, sekarang kita masuk di kelas 5. Kelas 5 juga sama, lagi kreasi asik. Yuk kita lihat keseruannya. Mentor, tanya. Oke, sekarang aku lagi sama mentor kelas 5. Gimana nih, kelas 5 tuh buat kreasi asiknya gimana sih? Kalau kelas 5 kita lagi bikin tong sampah juga, tapi konsepnya kita pakai banyak gradasi warna. Tapi tetap satu tema laut. Oh, berarti temanya tetap laut ya kayak Iya. sama kayak jurusan kita, Sistem Informasi Kelautan. Kelautan. Terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang ini kita lagi ada di kelas 4 nih. Kelas 4 bikin apa aja ya? Yuk, ikutin. Iya. Udah. Oh, udah. Halo semua. Hai. Hai gitu. Hai ke kamera. Hai. Jadi hari ini tuh kita udah ngajar. Ya. Tadi kita belajar apa aja? Ada matematika. Terus tentang laut. Ya. Tentang laut. Terus juga ya tentang ubur-ubur. Ada ya, trisam. Apa itu? Paus. Ya, paus. Tadi kita juga buaya. Tuh, hiu itu gimana? Ya, benar. Terus tadi kita udah olahraga juga ya? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak kali? Kalau ada Guys, di sini kita hari kedua Desdin. Hari ini kita ada acara Sipari sama Maaf ya agak apakah ini flashlight? Cek. Oke. Udah mulai. Serius? Udah. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Eka Yanti sebagai ketua pelaksana dari acara kegiatan Desa Binaan di Desa SD salah. Ulangi lah.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ekayanti Puspita Cendani sebagai Ketua Pelaksana dari Desa Binaan yang diadakan oleh Himataska. Nah, Desa Binaan ini kita adain di kok SD sih? Kenapa gue SD ya? Desa maksud gue nggak direkam. Enggak sih, nggak sebaik itu sih. How look active for today? Ya, mau bantuin nggak? Kelas 5. Bertiga. Aku sama Akel. Dari satu kota sama desa emang dia kan emang ngerintis dari benar-benar kecil kata kamu. Terus ya jatuhnya ke situ ya. Vlogging. Gimana? Iya apa ya? Tadi tadi ini sama TK semua ya. Apa ya? Apa kira-kira? Mikir dulu. Adik kelas berapa? Kelas 14. Halo. Jadi kita hari ini lagi survei. Bukan survei sih, ini ngobrol-ngobrol aja sharing-sharing ke ibu-ibu, nanyain gimana bank sampah di sini yang sebelumnya udah pernah kita sosialisasikan itu berjalan dan ternyata